Eh, Selamat malam teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini dalam acara Bedah Buku bersama Intip Diri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat selalu. Semoga juga teman-teman semua dalam keadaan yang baik. Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di acara webinar dalam Bedah Buku dengan Kak Meitika Sari Dwi Jayanti dengan judul buku How to Respect Myself dengan penulis Yoon Hong Gyun. Oke, sebelum kita lanjut untuk bedah buku pada malam hari ini, untuk teman-teman dipersilahkan terlebih dahulu bisa untuk berkenalan nih, mungkin di follow IG-nya Intip Diri, kemudian teman-teman juga bisa mengunjungi website daripada Intip Diri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya Zulfanur Faiza sebagai moderator akan membacakan CV daripada pemateri kita pada malam hari ini. Untuk nama, Kak Meitika Sari Dwi Jayanti, sebagai teacher at TK Islam Aswijaya 2021. Untuk education, di SMA Negeri 1 Tanjung Anom, 2014 sampai dengan 2017, jurusan IPS, KIR Konsistan, Eskul Penelitian, kemudian ada SPASS, Eskul Fotografi, kemudian selanjutnya ada di Universitas Negeri Malang, 2017 sampai dengan 2021, jurusan bimbingan dan konseling, IMABKIN, Ikatan Mahasiswa BK Indonesia, kemudian ada MP3, Mahasiswa Peneliti dan Penulis Produktif, kemudian ada HMJBK, Himpunan Mahasiswa Jurusan BK. Untuk experience, pada tahun 2021 untuk pengalaman kerja ada di PT Best Profit Future Malang, staf konsultan bisnis, kemudian ada PT Mandala Multifinance Tbk Malang sebagai marketing eksekutif, kemudian ada YU_online store, admin sosial media. Untuk 2020 pengalaman berharga, lulus 3,5 tahun terhitung 7 semester, ketua pelaksana HUT IMABKIN ke-13, magang mengajar SNPN 23 Malang. Di sini ada pengalaman kejuaraan. Yang pertama ada juara 1 lomba debat pendidikan UNES, juara 1 lomba esai nasional UM, juara 1 lomba esai nasional UPI, juara 1 lomba artikel ilmiah UAD, juara 2 lomba esai BK nasional Untirta, finalis 10 besar announcer competition, finalis 4 besar lomba debat pendidikan UNP. Kemudian dari 2019 pencapaian-pencapaian Ketua Umum MP3 Mahasiswa Peneliti dan Penulis Produktif FIPUM, juara 2 Lomba Debat Ekonomi Nasional UNESA, Best Speaker Lomba Debat Ekonomi Nasional UNESA, juara 1 Lomba Esai Mahasiswa Sepulau Jawa UPI, dan yang lain-lain. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mendengarkan bedah buku kita pada malam hari ini dari Kak Meitika Sari. Sebelumnya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman bisa langsung bertanya melalui kolom room chat Zoom, ataupun teman-teman bisa langsung raise hand dan nanti akan dipersilahkan untuk open mic. Dan mengingatkan untuk teman-teman bahwasannya absen akan diberikan atau dibagikan melalui room chat Zoom menjelang acara selesai. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri. Dipersilahkan, Kak. Ya, terima kasih Kak Zulfa. Apakah teman-teman mendengar suara saya dengan baik? Ya, Sudah terdengar. Baik, terima kasih responnya. Saya izin buka ya, terima kasih Kak Zulfa sudah memperkenalkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Senang sekali saya Meitika di sini akan bercerita sedikit mengenai buku yang pernah saya baca. Kemudian terima kasih pada teman-teman telah meluangkan waktunya di malam minggu seperti ini, gitu kan? Stay tune di depan HP-nya untuk mendengarkan
bedah buku tentang How to Respect Myself, karya dari Yoon Hong-gyun pada tahun 2020. Next, singkat cerita, buku ini terdiri dari 7 bagian, teman-teman. 7 bagian tersebut di breakdown oleh Dr. Yoon. Dr. Yoon ini merupakan seorang psikologi yang mana beliau concern pada mental health dan juga beliau menjadi psikoterapis dan banyak profesi-profesi yang lain yang sudah beliau tekuni. Nah, untuk memulai daripada membahas buku ini tentang apa sih? Yaitu pertama, kita tahu bahwa bagaimana potret harga diri. Gambar di layar tersebut mencerminkan bahwa harga diri itu bukan terletak pada apa yang Anda ucapkan, melainkan apa yang Anda buktikan. Slogan ini diperkuat bahwa kekuatan lisan terkalahkan oleh aksi dan tindakan. Next. Kemudian pada slide kedua, saya menyajikan sebuah slogan atau mungkin quotes gitu ya, teman-teman. Ternyata harga diri seorang laki-laki adalah mencari nafkah, tetap bekerja walaupun tidak punya pekerjaan tetap. Nah, ini adalah salah satu quotes yang sering kita dengar, bukan? Bahwa harga diri itu ternyata ada gendernya juga, ada gendernya juga, ada harga diri laki-laki dan harga diri perempuan. Nah, ini adalah sebuah motivasi yang dikemas rapi. Kemudian pada slide selanjutnya saya juga menyajikan kutipan bagaimana penggambaran harga diri itu sendiri. Pada diary terbilang bahwa kita seharusnya bisa bersatu. Sayangnya, ego dan harga diri lebih besar daripada rasa di antara kita berdua. Aku turut bersedih untuk kisah cinta ini. Mungkin ini adalah sebuah gambaran di mana kita bisa melo-meloan ya di malam minggu kayak gini. Nah, ketiga slogan atau ketiga gambar ini menggambarkan bahwa seperti apa sih harga diri sesungguhnya. Nah, di dalam bukunya Dr. Yoon ini disajikan secara rapi, yang mana teman-teman bisa nikmatin karena memang bahasanya translitan dari bahasa Korea, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sehingga teman-teman di sini, di buku ini, dapat menemukan berbagai pengalaman yang cukup relate dalam kehidupan. Karena Dr. Yoon, buku ini merupakan sejarah perjalanan Dr. Yoon dalam menjalankan profesinya, yaitu sebagai psikolog dan psikoterapis. Beliau menghadapi banyak orang yang mengalami kegagalan untuk memahami dirinya sendiri. Kemudian Dr. Yoon juga memotret bahwa kebanyakan manusia itu khawatir dengan perkataan atau komentar daripada orang lain. Mungkin itu cukup relate ya dengan keadaan kita sekarang. Next. Nah, dari 3 gambar tadi itu sedikit cuplikan tentang harga diri yang beraneka ragam. Menurut kalian, apa sih arti harga diri itu? Mungkin teman-teman udah ada gambaran ya, harga diri ini adalah bla 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 bla. Oke, cukup disimpan di dalam pikiran dulu. Mari kita buktikan dalam slide selanjutnya. Nah, seperti yang saya bilang, saya spoiler di awal teman-teman bahwa buku ini terdiri dari 7 bab. Di mana 7 bab ini merupakan 7 bab yang sangat penting bagaimana cara kita memperdulikan atau menghargai diri kita sendiri. Karena harga diri yang biasa kita sebut dalam istilah psikologi yaitu adalah self esteem itu masih banyak bias-bias atau banyak kesalahpahaman yang kita tidak sadari. Artinya, kenapa sih kita harus punya harga diri? Bentuknya seperti apa sih harga diri? Bahkan di luar sana banyak orang yang menjual harga dirinya. Nah, lagi-lagi kita bertanya kan, seperti apa sih harga diri ini? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan seperti apa sih harga diri ini yang telah disampaikan oleh Dr. Yoon dalam bukunya. Next. Nah, ini adalah gambaran yang sangat-sangat sederhana yang saya coba sajikan untuk teman-teman. Dr. Yoon menyebutkan bahwa harga diri ini adalah skala kesehatan jiwa, yang mana skala ini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama yaitu adalah cinta, yang kedua adalah penerimaan diri, dan yang ketiga adalah kesadaran. Kenapa Kak? Kok harga diri itu termasuk dalam cinta? Ya, karena how to respect myself ini adalah
bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri sehingga nantinya dapat menghasilkan harga diri yang sesuai dengan latar belakang teman-teman, kemudian kemampuan teman-teman, kemudian kesehatan jiwa teman-teman sekalian. Dan yang kedua, faktornya adalah penerimaan diri. Ternyata harga diri ini dipengaruhi oleh penerimaan diri kita. Sebagaimana besaran daripada konsentrasi yang kita miliki terhadap diri kita sendiri, sedalam apa sih kita mengerti diri kita sendiri dan seberapa besar kita menerima diri kita sendiri. Tentunya penerimaan ini berdasarkan pada kelemahan dan juga keunggulan diri masing-masing. Dan yang terakhir adalah kesadaran. Kita sadar bahwa diri kita tidak hanya hidup sendirian, karena semua orang tahu bahwa manusia itu adalah makhluk hidup. Artinya banyak kesadaran-kesadaran yang akan membentuk harga diri kita sendiri. Next, pada slide selanjutnya, saya memaparkan kenapa harga diri itu penting. Dr. Yun, yang dikenal sebagai dokter si penjawab dalam blognya, menyatakan bahwa 3 pilar dasar dari harga diri yaitu adalah kebermanfaatan diri, kontrol diri, dan rasa aman. Ketika kita merasa bahwa adanya kebermanfaatan diri yang muncul, nantinya akan membangun harga diri kita itu sendiri. Seperti slogan tadi bahwa laki-laki itu harus bekerja. Itu merupakan salah satu bentuk daripada kebermanfaatan diri, bahwa lelaki itu memang lebih kuat daripada perempuan pada dasarnya. Sehingga kebermanfaatan diri itu akan membentuk harga diri seorang laki-laki yang tidak hanya laki-laki itu harus kerja, nggak hanya itu ya teman-teman ya. Kemudian pada bagian yang kedua yaitu adalah kontrol diri, di mana setelah kita mencintai diri kita sendiri, kita dapat mengontrol bagaimana kita harus memperlakukan orang lain, bagaimana kita harus memperdulikan perkataan orang lain, kemudian bagaimana kita harus menyadari atau menyikapi sebuah kegagalan dan lain sebagainya. Nah, kontrol diri yang kita miliki ini nantinya akan berujung pada pembentukan harga diri itu sendiri juga. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah rasa aman. Rasa aman ini mungkin cukup sangat bias. Artinya bias sekali di mata orang-orang, karena mungkin rasa aman ini orang-orang lagi-lagi bergantung pada keberadaan orang lain. Saya akan merasa aman ketika dia ada di sampingku. Waduh, udah edisi malam minggu banget ya, teman-teman. Nah, rasa-rasa aman ini yang harus kita munculkan, yang harus kita konsentrasi adalah bagaimana kita menciptakan rasa aman dari diri kita sendiri. Contohnya, saya akan merasa aman ketika saya membawa payung saat cuaca mulai mendung. Nah, itu adalah rasa aman yang kita bentuk sendiri dan akhirnya nantinya akan membentuk harga diri yang lainnya. Next, pada slide selanjutnya saya juga mau memaparkan kenapa sih harga diri ini semakin penting di masa saat ini. Ya, karena lagi-lagi harga diri sudah dibentuk oleh 3 hal yang tadi dan kemudian dipengaruhi oleh 5 hal yang saat ini kalian lihat di layar. Yang pertama adalah ucapan. Sadar nggak sadar, yakin nggak yakin, ucapan daripada orang lain atau diri kita sendiri itu juga mampu membentuk harga diri. Dari ucapan itu, kadang kita berpikir untuk, oh iya ya, dia benar juga. Alhasil kita akan melakukan sebuah tindakan. Ketika kita mengambil contoh cerita singkat, biasanya harga diri itu dibentuk dari latar belakang orang tua. Orang tuaku mengatakan bahwa perempuan itu harus memiliki harga diri. Harga dirinya adalah perempuan harus bekerja. Kemudian harga dirinya adalah perempuan harus dicintai. Nah, itu adalah ucapan daripada orang tua. Kemudian tindakannya adalah, oh berarti saya hanya perlu menunggu untuk dicintai oleh orang lain. Sehingga muncul juga penilaian. Saya mencintai, maka di situ tidak akan tercipta rasa saya ingin untuk dicintai. Nah, ketika dihadapkan oleh 2 pilihan, mau dicintai atau mencintai, Dr. Yun juga menceritakan dalam buku How to Respect Myself ini,
keadaan tersebut membantu kita untuk menentukan sebuah pilihan, di mana pilihan ini adalah salah satu keputusan-keputusan yang kita ambil. Dari rentetan kasus di atas, dari ucapan, tindakan, kemudian muncul penilaian dan mengarahkan kita pada sebuah pilihan yang harus diambil, apakah kita hanya akan menunggu seseorang yang mencintai kita terlebih dahulu agar kita merasa dicintai. Alhasil muncullah perasaan. Nah, perasaan ini yang akhirnya nanti dapat membangun sebuah harga diri yang sangat-sangat kokoh. Sehingga harga diri ini tidak akan mudah goyah, tidak akan istilahnya tidak akan diikut campurkan oleh ucapan atau penilaian daripada orang lain. Sehingga perasaan ini yang nantinya bermuara pada sebegitu penting loh harga diri ini, gitu. Nah, di slide selanjutnya saya mencoba menggambarkan bagaimana sih harga diri ini disampaikan oleh Dr. Yun dalam bukunya. Dr. Yun memotret bahwa harga diri semakin kesini semakin terkikis oleh adanya teknologi. Bagaimana bisa, Kak? Ya, Dr. Yun juga memotret pasien-pasiennya yang merasa ketika mereka-mereka ini asik untuk bermedia sosial misalnya, dengan adanya bantuan teknologi memang memudahkan manusia. Namun dampaknya yang tidak kita sadari dengan adanya tidak ada kontrol diri yang cukup, alhasil di situ bukan malah membangun harga diri, teman-teman, tapi malah menjatuhkan harga diri. Kenapa? Karena kita sering kali membandingkan pencapaian kita, membandingkan fisik kita, membandingkan keunggulan kita dengan orang lain. Sehingga teknologi ini cukup mempengaruhi bagaimana harga diri ini terbentuk dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah lingkungan. Dr. Yun juga memotret adanya cerita dari pasiennya yang menyatakan ketika ia didoktrin harga diri, sebuah harga diri daripada keluarganya berasal dari keluarga yang berada, berasal dari keluarga yang paling tidak semuanya menjadi dokter. Alhasil mau nggak mau, muncullah harga diri, oh aku harus menjadi dokter. Nah, hal ini juga mendorong bagaimana harga diri ini terbentuk. Salah satunya adalah lingkungan. Lingkungan itu sangat luas, teknologi juga sangat luas. Artinya teknologi itu terbatasan dengan berbagai media sosial yang membantu. Kemudian lingkungan itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah individu, yaitu adalah diri kita sendiri. Bagaimana diri kita sendiri membentuk atau memotret harga diri apa sih yang cocok dengan diri saya. Apakah saya harus memiliki harga diri seperti artis A? Apakah saya harus memiliki harga diri seperti keluarga saya yang B? Nah, akhirnya pada bagian inti kita akan mengetahui sejauh mana dan seperti apa harga diri yang kita miliki. Nah, pada slide selanjutnya saya juga memotret ini adalah hal-hal yang cukup riskan yang perlu kita luruskan bersama-sama. Ternyata dalam bukunya Dr. Yun ini juga memotret kesalahan dan bias terhadap harga diri. Kita sering menganggap bahwa harga diri itu berasal dari orang tua, seperti yang saya ceritakan. Bahwa, oh wanita itu harus berkarir, harus punya harga diri biar tidak diinjak laki-laki misalkan. Itu adalah sebuah cerita yang sering kita dengar. Mungkin, atau cukup hanya saya saja yang mendengar ya. Mungkin teman-teman nggak mendengar. Kemudian yang kedua, adanya rendah diri karena kurang pujian. Nah, ini juga dapat membuat kesalahan dalam membentuk harga diri. Karena ketika kita merasa rendah diri, kita merasa haus akan pujian. Sehingga dalam pembentukan harga diri yang ada tidak pembentukan yang cukup kuat, tapi hanya sebuah denial atau pembiasan-pembiasan. Oh, saya akan meniru A agar saya dipuji seperti A. Oh, saya akan rendah diri seperti B agar saya dipuji seperti B. Mungkin kurang pujian ini juga salah satu kasus yang disampaikan oleh Dr. Yun dalam permasalahan hubungan dengan keluarga. Kemudian yang ketiga adalah harga diri ini adalah jaminan daripada bahagia. Orang-orang di luar sana yakin seyakin-yakinnya
ketika harga diri kita dinilai tinggi, artinya hal tersebut akan menjamin kebahagiaan. Hal tersebut akan menjadi benar, kata Dr. Yun dalam bukunya. Namun, sepanjang perjalanan beliau menemukan titik bahagia, ternyata memang berpusat pada harga diri yang cukup membantu bagaimana bahagia itu terbentuk. Artinya harga diri di sini memang harus sangat cocok dengan diri kita sendiri, sehingga ada jaminan bahagia ketika kita memelihara harga diri ini dengan sangat kuat. Kemudian yang terakhir teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui, pemulihan harga diri ini bisa mengakibatkan narsisme. Ya, Dr. Yun juga memiliki pasien yang kesusahan untuk melakukan pemulihan harga diri. Dalam bukunya, Dr. Yun juga melengkapi bagaimana sih cara-cara kita, tahap-tahapan apa aja yang perlu kita lakukan untuk misalnya meningkatkan harga diri. Salah satunya dalam bab 1, nanti ketika teman-teman tertarik untuk membaca buku ini, di situ disampaikan bahwa kita perlu melakukan journaling atau melakukan menulis diari setiap hari. Kata kuncinya adalah tidak apa-apa. Nah, dari kata tidak apa-apa ini kita diminta untuk menuliskan pengalaman apa saja yang terjadi. Bahkan Dr. Yun juga membreakdown, artinya memisahkan pengalaman sosial apa yang telah kamu lakukan, kemudian direduksi menjadi penambahan kata-kata tidak apa-apa di situ, dan akhirnya hal apa yang bisa kamu ambil daripada pengalamanmu hari ini. Sehingga banyak langkah-langkah yang kita lakukan, yang kita temukan dalam bukunya, sehingga buku setebal mungkin ada 300 sekian halaman ini dapat membantu kita untuk meningkatkan atau membentuk harga diri kita sendiri. Next, pada bagian akhir, insya Allah, nah, kita ketahui bahwa harga diri yang sehat adalah senjata yang kuat untuk bertahan hidup. Di bagian akhir, mungkin kita bisa merefleksikan. Next. Nah, sudahkah kita memiliki harga diri yang sehat? Jika teman-teman jawabannya sudah, mari kita koreksi lagi. Apakah harga diri yang sehat itu dapat kita lakukan? Atau harga diri yang sehat ini hanya menjadi sebuah tameng agar kita dinilai sebagai orang yang memiliki harga diri yang tinggi, atau harga diri yang sudah kita miliki nampaknya runtuh, atau harga diri yang sudah kita bangun nampaknya tidak cocok untuk dijalani di masa sekarang, atau seperti apa? Teman-teman bisa membaca buku Dr. Yun dalam judul How to Respect Myself dengan 7 bab yang mana hal tersebut berisi tentang pengalaman-pengalaman beliau mendengarkan kasus-kasus atau cerita-cerita daripada pasiennya, sehingga di situ nanti kalian dapat mengikuti step by step-nya seperti apa kalian dapat memulihkan harga diri, kemudian bagaimana kalian dapat menghadapi harga diri yang lemah, atau mungkin bahkan kalian memiliki kasus-kasus yang dapat atau yang meruntuhkan harga diri kalian. Cukup sekian dari saya. Saya ingin mendengar pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak atas materinya, atas bedah bukunya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kita tunggu pertanyaan dari teman-teman semua, bisa langsung raise hand, ataupun teman-teman bisa langsung mengisi di kolom room chat Zoom ya. Jadi teman-teman bisa mengetiknya, nanti insya Allah bakal aku bacain pertanyaannya. Silakan teman-teman.